Meskipun situasi yang kita hadapi belum baik, dan bahkan kalau kita melihat tingkat peningkatan penularan COVID semakin tinggi dan membuat hati kita khawatir, membuat hati kita susah, membuat hati kita bingung, bahkan kita menghadapi hati yang cemas. Tapi saya mau mengajak untuk pagi ini, ayo kita datang kepada Dia. Kita arahkan hati kita hanya memandang kepada Dia. Di tengah-tengah kesakitan, di tengah-tengah kesulitan, ayo terus pandang Dia lebih dari segalanya.
Yesus,
firman-Mu menyentuh sampai ke dalam jantung hati kami. Kau bangkitkan hati kami, kerinduan menyembah-Mu lebih lagi. Amin, amin. Amin Tuhan. Biarlah kami sujud menyembah Engkau Yesus.
bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau Yesus, Mari nyatakan ini kepada Dia. hanya Engkau bagiku. Amin, amin. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Tuhan, Engkau Allah dan Rajaku, Engkau kekasih dalam hidupku. kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Cinta Kau Mari nyatakan ini kepada Dia, saudara. hanya Engkau Hanya kepada Yesus saja. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Biarlah kecintaan kami terus naik, Tuhan. Kecintaan kami kepada Engkau. Biarlah kami terus bangun di dalam penyembahan kami kepada Engkau. Setiap mulut kami terucap, begitu Engkau luar biasa, Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau baik, Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih. Oh, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami boleh merasakan kasih setiamu ya Tuhan. Kami boleh merasakan di tengah-tengah kesulitan ini, hari-hari ini, bahkan sejak pandemi ini berada Tuhan. Begitu Engkau begitu baik dalam hidup kami. Bahkan Tuhan Engkau menjaga kami seperti biji matamu sendiri. Kami merasakan kasih setia Tuhan sepanjang hidup kami. Luar biasa Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini, kasih setiamu Tuhan. Yang ku rasa Ayo rasakan kasihnya Tuhan Yesus dalam hidupmu. lebih tinggi dari Dari langit
Saudara, pujian ini sangat dahsyat sekali, mengingatkan kepada kita betapa Dia menyertai kita sepanjang hidup kita, sepanjang kehidupan perjalanan kita, saudara. Bahkan Dia menjadikan kita biji mata Allah sendiri, pasti dijaga, pasti disertai. Ayo naikkan semangat kita, iman kita terus tertuju kepada Dia saja, karena Dia yang menjamin hidup kita, saudara. Saudara, nyanyikan pujian ini sambil mengingat berapa banyak Tuhan sudah memberkati kita, menyertai kita, menuntun kita, saudara. Ucapkan syukur itu, saudara. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan berkatmu, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuat
Pagi ini kami datang menghadap Engkau ya Bapa. Kami bersyukur buat kasih setia, kemurahan, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Pagi ini juga kami membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa terus untuk bangsa kami, supaya bangsa Indonesia kembali mengalami pemulihan demi pemulihan, khususnya di masa pandemi ini. Biar pemerintah yang ada dapat menangani pandemi yang sedang berjalan terus Tuhan. Dan kami berdoa biar Pak wabah ini akan segera berakhir dan pemulihan-pemulihan di berbagai sektor bidang kehidupan akan kembali baik. Terima kasih Tuhan. Pagi ini juga kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang bergumul di dalam sakit penyakitnya. Ada Bapak Paulus Anggrian, ada Ibu Linda Maisyola, ada Bapak Joko Leksono, ada Ibu Linawati, dan juga keluarga Bapak Thomas dan Ibu Vivi. Ada Bapak Sutardi, Bapak Edi Sutikno. Pagi ini kami berdoa buat semua anak-anak-Mu yang terbaring karena sakit yang sedang dideritanya. Kami mohon anugerah-Mu, belas kasihan-Mu. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Bahkan di dalam sakit penyakit yang dialami, semua anak-anak-Mu ini Tuhan akan berjumpa dengan Engkau dan memiliki pengharapan yang baru, mengalami hidup yang berkemenangan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang terpapar virus COVID-19 ini Tuhan. Mari Tuhan yang akan memberikan semangat yang baru, hati yang tenang, hati yang penuh sukacita, sehingga mengalami kesembuhan yang cepat karena pertolongan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepasca sakit yang dialami, semua anak-anak-Mu ini akan kembali bangkit dan hidupnya semakin luar biasa, mengalami anugerah dan berkat Tuhan, menjadi kesaksian, menjadi terang bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang ada di bangku sekolah, yang hari-hari ini mengikuti tes akhir tahun Tuhan. Kami berdoa, berikan hikmat akal budi, sehingga setiap anak-anak-Mu ini Tuhan dapat menjawab, mengerjakan soal-soal yang ada, dan mereka akan berhasil di masa mudanya melalui pendidikan yang sedang ditempuhnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami, semua anak-anak-Mu ini yang masih kecil, yang ada di bangku pendidikan, Tuhan menyiapkan dan merancang masa depan yang indah buat mereka semua. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini, sebelum kami mengawali aktivitas kehidupan kami perlu firman-Mu, kami perlu terang Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menjadi alat Tuhan, menjadi berkat buat kami semua. Kami sambut, kami terima firman-Mu yang memberkati bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita boleh ada di hadirat Tuhan hari ini dan kita boleh terus menyembah Tuhan. Saya berharap saudara terus setia dalam mencari Tuhan, karena orang yang mencari Tuhan pasti akan berjumpa dengan Tuhan dan mengalami kebaikan dan kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita terus belajar tentang penguasaan diri, supaya kita boleh praktek menguasai diri. Saya mau membacakan bagian firman Tuhan lebih dulu dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Pesan dari Rasul Petrus, ya, pasal 1 ayat 5 sampai 8. Ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Nah, jadi Rasul Petrus sebagai pendiri gereja, mula-mula dia mengingatkan bahwa dalam hidup orang Kristen itu harus ada progres, harus ada peningkatan demi peningkatan, ya. Dan nanti Anda akan temukan penguasaan diri ditulis di situ. Itu adalah progres peningkatan, ya. Kita mulai untuk, ya, sekali lagi, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh, tidak dengan main-main, dengan sungguh-sungguh berusaha untuk
menambahkan kepada imanmu kebajikan. Sudah punya iman, bagus. Iman bahwa Yesus Tuhan, iman tentang ikut Yesus. Tapi tambah dengan kebajikan. Harus bajik, harus punya kebajikan, bijaksana dalam hidup ini, tidak sembarangan, ya. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Kalau sudah punya bijaksana, Anda tidak boleh berdiam dalam pengetahuan yang lama, harus tambahkan pengetahuan akan firman. Makanya ada ikut doa pagi, Anda belajar, bertumbuh, ya, lebih lagi. Tapi ayat 6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Nah, kalau sudah punya pengetahuan, harus kuasa diri untuk bisa mempraktekkan, ya, supaya pengetahuan itu dipraktekkan. Tapi juga tidak sampai menjadi sombong atau mencelakai. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Dan kepada kesalehan, ayat 7, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat 8, hasilnya apa? Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Maukah saudara lebih mengenal Tuhan? Maukah Anda berhasil mengenal Yesus? Maukah Anda lebih dekat kepada Tuhan? Kalau mau, maka saudara harus menambah-nambahkan tadi. Ya, kembali ayat yang ke-6, dikatakan kalau sudah punya iman, kebajikan, pengetahuan, dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Jadi habis Anda punya pengetahuan, harus ditambahi dengan penguasaan diri. Maksudnya apa? Maksudnya penguasaan diri itu sangat dekat dengan pengetahuan. Orang yang punya pengetahuan, dia punya potensi untuk lebih bisa menguasai diri. Orang yang tidak punya pengetahuan akan makin sulit menguasai diri. Ya, tapi ketika Anda punya pengetahuan, Anda harus mentraining, harus memberitahu hidupmu dan belajar untuk lebih menguasai diri. Hari-hari ini di tengah-tengah pandemi, ketika awal-awal tahun lalu, ketika COVID-19 mulai merebak di mana-mana, dan kita belum punya pengetahuan yang banyak tentang sakit ini, maka orang menjadi sangat takut. Ya, begitu batuk sedikit, waduh ini COVID. Begitu panas sedikit, waduh ini COVID. Ya, dan orang bayangannya menakutkan sekali. Tapi sekarang karena pengetahuan makin bertumbuh, kita makin kenal, maka kita lebih tenang menguasai diri. Ya, batuk, oke. Memang harus waspada, tapi juga mulai menjauhkan diri dari yang lain, jangan sampai menularkan, tapi juga mulai membuat tindakan-tindakan supaya lebih sehat, imunitas lebih naik dan seterusnya. Ya, tapi gimana kalau kena COVID? Oh, harus begini, ya, jaga imunitas, istirahat yang cukup, minum vitamin, jaga kondisi oksigen, ya, pakai oximeter dan seterusnya. Ada banyak hal. Orang yang punya pengetahuan, dia akan lebih tenang menghadapi badai. Tapi orang yang tidak tahu, dia akan ketakutan dan dia akan sangat panik, saudara. Jadi pengetahuan itu penting. Makanya dalam mengajar penguasaan diri, saya pakai pilihan kata ngulik, ya. P-nya adalah pengakuan, kita mengaku pada Tuhan dan mengaku kepada pendamping kita untuk ditolong. Tapi ngu-nya pengua. Ngu-nya adalah ngulik dulu, diulik. Ya, dari bahasa Sunda, tapi sudah masuk ke bahasa Indonesia, artinya didalami, dipelajari, dicari infonya lebih dalam. Bukan sekedar hanya tahu di kulit, tapi sampai ke kedalaman. Maksudnya apa? Ini pengetahuan
Sebelum Anda bisa menguasai diri, Anda harus punya pengetahuan tentang dunia, bidang, atau situasi yang membuat Anda susah menguasai diri tadi. Kalau Anda bisa mengetahui penyebabnya apa, akibatnya apa, cara mengatasinya bagaimana, maka Anda akan lebih mudah menguasai diri. Ya, ketika orang tidak tahu bahwa misalnya junk food itu bukan makanan sehat, mereka taunya junk food itu enak, di lidah enak, waduh nikmat, padahal lemaknya banyak, ya, minyaknya banyak, juga sisi vitaminnya sudah hilang, makanya namanya junk food. Nah, saudara, ketika orang tahu, dia akan lebih mudah untuk berhenti. Tapi orang yang nggak tahu, pokoknya enak, ya, akan lebih susah untuk menguasai diri. Bahkan orang yang punya pengetahuan dan dia bisa mempraktekkan itu, maka dia akan lebih tenang menguasai diri. Di Sri Lanka itu dekat dengan India, sebuah pulau dekat dengan India, itu terkenal juga daerah yang masih banyak hutannya dan seterusnya. Nah, ada seorang pengembara yang dia cerita begini, suatu kali dia datang ke satu rumah di pinggir hutan, rumah yang cukup besar. Nah, lalu mereka dijamu makan malam, saudara, ya, oleh tuan rumah. Nah, ketika sedang makan bersama, tiba-tiba sang tuan rumah, nyonya rumah sebenarnya, sang istri, sang ibu, dia memberi perintah kepada pegawainya, kepada pembantu rumah tangganya dengan nada yang tenang tapi tegas, tidak panik. Dia berkata begini, ya, tolong saya diambilkan mangkok susu, semangkok susu. Lalu ditaruh di sebelah kursi saya, di atas kulit rusa ini. Wah, di kursinya saudara, sebelahnya ada, di lantai itu ada kulit rusa. Nah, taruh mangkok susu di situ. Dan ketika dia berkata begitu, sang pembantu langsung sigap. Tapi juga tidak bergerak dengan cepat. Langsung matanya tajam. Langsung dia jalan pelan-pelan. Dia ambil mangkok susu, dia taruh di situ. Nah, rupanya apa saudara? Sang musafir dia juga mengerti. Ketika sang ibu ini berkata, ambilkan semangkok susu, taruh di sebelah kursi saya. Nah, langsung suasana mencekam saudara. Loh, kenapa kok mangkok susu? Karena itu di pinggir hutan dan di daerah situ terkenal dengan ular berbisa, yaitu ular kobra. Dan saudara, mereka sangat tahu ular kobra itu kesenangannya adalah susu. Nah, mungkin kita nggak tahu, kita pikir ular kobra sukanya wah gigit apa, gigit tikus, gigit ini, saudara, betul. Tapi saudara, ternyata ular kobra itu sangat suka susu. Dan semua yang di meja itu langsung tahu, ini pinggir hutan. Jangan-jangan ibu ini lihat ada susu. Maaf, ada susu, ada ular, makanya dia minta susu. Ya, ada ular kobra di sini. Wah, semuanya langsung diam. Tidak membuat gerakan tiba-tiba. Lalu mangkok susu datang, ditaruh di dekat kursi itu, saudara. Dan betul, tiba-tiba dari bagian kaki dari ibu ini keluar dari belitan itu. Ternyata selama ini ular itu datang mendekat dan membelit kakinya sang nyonya rumah. Wow. Dan ketika mencium bau susu di pinggir kursi, langsung ular itu meluncur ke arah susu, saudara. Dan pembantunya sigap, dia sudah siapkan pentungan dan langsung pukul, bam. Dan si kobra mati terbunuh. Saudara, seandainya
ibu ini dia tidak punya pengetahuan. Dia nggak ngerti bahwa ular kobra senangannya susu. Lalu dia mulai merasa ada dingin-dingin, ada binatang yang ngenai di kakinya. Nah, kalau saudara yang begitu, kira-kira apakah Anda buat? Wah, langsung lompat, langsung teriak, ular gitu ya. Tapi ini ular kobra yang kalau gigit mematikan. Dan kalau ada gerakan tiba-tiba dan dia merasa terancam, dia bisa langsung gigit. Ya, kalau ibu ini dia langsung gerakkan kakinya, dia bisa langsung digigit dan bisa mati. Tapi pengetahuan plus penguasaan diri itu menyelamatkan hidupnya. Dia tahu ular ini berbisa, tapi dia juga tahu ada kesukaan si ular yang bisa untuk mengalihkan perhatian si ular, yaitu semangkok susu. Dan dia tahu ada pembantu rumah tangganya yang bisa menyediakan dan ngerti, rupanya sudah terbiasa menghadapi ular ini. Dan saudara, pengetahuan, tapi kalau dia tidak bisa kuasai diri, kalau dia terlalu takut dengan si ular, dia akan gerak dan akan digigit mati saudara. Tapi pengetahuan itu harus ditambah dengan penguasaan diri. Dan ketika dia bisa kontrol hatinya, dia tahan, tidak bergerak. Yang lain juga diberitahu, jangan bergerak. Karena ada ular. Yang lain nggak tahu di mana ular. Tapi ibu ini merasakannya karena membelit kakinya saudara. Tapi betul, ketika mangkok susu datang, ular itu sangat suka susu itu. Dan dia lari ke arah susu. Saudara, selamatlah. Jadi cerita ini mengingatkan betapa Alkitab sudah betul sekali memberikan urutannya. Dan kepada pengetahuan harus ditambah dengan penguasaan diri. Karena kalau Anda punya pengetahuan tapi enggak menguasai diri, podo wae, sama saja. Orang yang punya pengetahuan, apa soal makan kesehatan misalnya. Apa? Oh, saya punya kolesterol tinggi. Jadi enggak boleh makan goreng-gorengan misalnya. Enggak boleh makan jeruan, enggak boleh makan yang ini. Tapi ketika enggak bisa menguasai diri, pengetahuan itu enggak ada gunanya. Dia tetap saja melanggar. Ya, dan ada berapa orang bahkan dokter sekalipun sudah tahu kesehatan tetapi gagal menguasai diri dalam soal makanan, jatuh lagi. Nah, jadi bahaya. Ada orang punya pengetahuan. Kalau saya ngamuk, marah, membentak anak saya akan terluka. Bahkan mungkin dia sudah jadi guru sekolah minggu, sudah ikut pelatihan, training, ngerti bagaimana harus ngomong yang halus kepada anak. Tapi karena baru emosi, nggak bisa menguasai diri, maka pengetahuan itu hilang. Dikalahkan dengan kemarahan. Sehingga akhirnya dia maki-maki anaknya, dia bentak anaknya dan membuat sakit hati. Jadi pengetahuan penting, harus tambah dengan penguasaan diri. Nah, apa kaitannya dengan ngulik tadi? Anda harus cari apa yang membuat Anda takut, bagaimana menyelesaikannya. Nah, tambah penguasaan diri. Sama seperti dengan ibu yang berhadapan dengan ular kobra yang melilit kakinya tadi. Dia tahu, dia sudah ngulik, dia sudah ngerti. Kalau dia bergerak tiba-tiba, dia akan mati. Kalau dia tidak bisa memindahkan ular ini, dia akan mati. Karena kobra sangat berbisa. Tapi dia juga sudah ngulik dan sudah tahu. Ada susu yang bisa menjebak, bisa menarik perhatian si ular. Lebih dari manusia. Dan saudara, pengetahuan itu plus penguasaan dirinya membuat dia selamat. Jadi orang yang punya pengetahuan punya potensi lebih baik. Ya, dia bisa menahan dirinya dari ketakutan. Jadi saudara, kalau Anda sering gagal menguasai diri, pesan saya, mulailah ngulik, diulik gitu. Apa yang Anda susah menahan emosi? Kapan ya saya marah?
Kapan saya meledak ya? Oh, saat saya mungkin dijanjiin tapi janjinya nggak ditepati. Wah, itu saya marah. Oh gitu ya. Nah, pelajari kenapa sampai sedemikian marah. Jangan-jangan ada masa lalu engkau pernah dikecewakan karena orang mengingkari janji kepada Anda. Mungkin belum ada pengampunan di situ, harus mengampuni. Mungkin Anda merasa tidak dihargai, sementara Anda butuh dihormati, tapi merasa tidak dihargai. Anda lalu tersinggung. Nah, cari. Intinya adalah cari pengetahuan tentang dunia yang Anda nggak bisa ini. Misalnya Anda nggak bisa menguasai diri soal narkoba, soal minuman keras. Nah, Anda pelajari, ngulik, ini miras ini, alkohol ini, akibatnya apa? Narkoba akibatnya apa? Mungkin Anda hanya merasakan efeknya, nikmatnya, fly-nya, bisa ini. Tapi coba diulik lagi. Seperti apa kehancuran karena narkoba? Seperti apa rusaknya tubuh Anda, organ Anda? Berapa yang mati? Berapa kerugian? Berapa juta, puluh juta, ratus juta, mungkin berapa miliar uang yang harus dihabiskan hanya untuk konsumsi narkoba. Sementara itu bisa dipakai buat yang lain. Saudara, diulik ya, cara kenapa orang bisa jatuh ke narkoba? Kenapa orang bisa jatuh ke minuman keras? Bagaimana jalan keluar? Cara apa yang cocok untuk lepas dari itu? Dipelajari. Ya, semakin Anda kenal, makin Anda tahu, Anda makin punya potensi menguasai diri. Tapi ingat, mengetahui belum tentu menguasai diri. Pengetahuan harus tambah dengan penguasaan diri, baru bisa jalan. Ya, tapi kalau tanpa pengetahuan, ya lebih sulit menguasai diri. Tapi kalau tahu, lebih mudah menguasai diri. Sesederhana itu. Ya, kalau Anda bisa tahu, Anda akan lebih mudah menguasai diri Anda. Jadi hati-hati. Termasuk ketika si iblis itu seperti ular yang membelit hidup kita. Seperti ibu tadi yang dibelit si ular kobra. Dalam bahaya besar. Tapi selalu ada hikmat Tuhan. Kalau kita bisa menguasai diri, tetap tenang, maka ada solusi. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, kamu akan bisa mengatasinya. Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk kita bisa menanggungnya. Tetap tenang, keep calm, ya, tetap kalem dan minta hikmat Tuhan. Hidup ini bisa dikuasai. Kita bisa mengontrol diri kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kesempatan menyembah Engkau pagi ini. Engkau melihat setiap hidup kami yang seringkali bergumul dengan penguasaan diri. Seringkali meledak, lupa, membuat banyak kesalahan. Tapi pagi ini Engkau ingatkan kami bahwa kami akan lebih bisa menguasai diri saat kami mau ngulik, saat kami mau menambah pengetahuan, saat kami mau belajar, saat kami punya ilmu pengetahuannya, maka lebih mudah dan lebih aman buat masa depan kami. Kami mau Tuhan, saat godaan itu datang, kami tahu dari mana asalnya, bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana kami bisa bebas menghindari mara bahaya di depan itu. Dan kami bisa pilih menguasai diri kami dan tampil sebagai pemenang. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua, berkati yang sudah melayani dari awal sampai akhir. Tuhan perhitungkan sehingga anak-anak-Mu bisa semakin melayani Tuhan dengan luar biasa. Dan kami boleh terus bertumbuh dalam menyembah dan mendekat pada Tuhan. Hari ini tolong kami untuk kami bisa mempelajari segala hal yang membuat kami jatuh dan kami bisa menang, tidak lagi jatuh. Berkati kami masuki hari ini bahkan minggu ini dengan penuh sukacita. Sebab Tuhan yang hidup pasti menolong kami. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai
selama-lamanya. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat ngulik. Tuhan pasti menolong. Tuhan memberkati.